Ini kita tema-tema Heroes Arise. Ya, pahlawan ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pahlawan. Ya, bukan pahlawan tapi pahlawan. Pahlawan berarti orang yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas bagi bangsa, negara dan agama. Nah, orang-orang seperti ini sangat berani berkorban dalam membela kebenaran dan pejuang yang gagah berani. Jadi cerita kepahlawan bukan hanya mereka yang ada di medan perang, tapi juga mereka yang berjuang demi kemanusiaan dan membela kebenaran. Oleh sebab itu, tidak heran kalau pahlawan nasional Indonesia tidak hanya diisi oleh tentara, ya, tetapi juga ada dari kalangan ulama, dari kalangan ilmuwan, dari aktivis juga ada, dari dokter, ada juga sampai dari musisi. Dan di Surabaya Bapak Ibu, kita punya pahlawan Surabaya yaitu Dr. Sutomo, ya, Bung Tomo. Bung Tomo adalah seorang dokter, jurnalis media elektronik yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah terhadap sekutu dengan orasinya melalui siaran radio. Wah, di sini ada yang suka orasi melalui radio mungkin? Kalau zaman sekarang orasinya melalui sosial media Bapak Ibu ya, nggak terdengar suaranya. Nah, kemampuan orasinya ini luar biasa banget yang membuat semangat para pejuang semakin berkobar. Tanpa orasi-orasinya sulit kita membayangkan para pejuang tetap bersemangat saat Belanda memberikan ultimatum untuk menyerahkan Surabaya. Katanya begini, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Itu kalau kita dengarkan rekaman aslinya yang lengkap, wah, auranya itu membangkitkan semangat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Bung Tomo berjuang melalui orasinya pada zaman di mana peperangan itu identik dengan angkat senjata, identik dengan adu fisik, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Zaman sekarang ini berbeda perangnya Bapak Ibu. Apa sih pertempurannya zaman sekarang ini? Dan bagaimana kita dapat memenangkannya? Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang menang dengan iman. Mari kita baca sama-sama di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Pada bagian pertama kita akan belajar mengetahui apa sih medan perang kita dan siapa lawan kita. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, tadi ada kalimat kemenangan yang mengalahkan dunia. Berarti sudah jelas bahwa lawan perang kita atau musuh yang harus kita kalahkan adalah dunia. Arti kata dunia ini begini Bapak Ibu, sistem pemerintahan ya yang tidak saleh, ingat ya, bukan sistem pemerintahan saja loh ya, tapi sistem pemerintahan yang tidak saleh, yang memusuhi pekerjaan Kristus, serta kumpulan-kumpulan hal-hal duniawi, seperti apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak sekali Bapak Ibu, ada pornografi, ada yang tentang simpenan, ya punya simpenan. Tahu punya simpanan maksud saya? Cem-ceman. Ya itu sejenis makanan ya, tahu cem, tempe cem. Oh bukan ya? Bukan ya, itu bacem ya? Oh sudah ganti ya, oke. Nah simpanan wanita, simpanan pria, nah ini hal-hal seperti ini yang menjadi perjuangan kita, peperangan kita. Efesus 6 ayat yang ke-12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Supaya kita lebih mengerti, mudahnya begini, siapa yang di sini punya toko online? Boleh tahu dong, toko online apa aja? Mau toko online berwarna hijau, biru, orange, boleh. Ada yang punya? Ada yang punya? Atau yang biasa belanja online? Tidak ada juga, Bapak Ibu belanja tradisional semua. Wah luar biasa ini. Ini penyuka produk-produk dalam negeri ya, tradisional semua ya. Dulu ya Bapak Ibu, sebelum ada toko online,
Kita kalau mau buka toko, itu harus urus renovasi rumahnya, ya kan? Harus cek listriknya berapa, belum lagi harus ada izin dari RT RW-nya, ini mau bikin toko apa dan sebagainya. Tetapi sejak ada zaman online, maka semuanya itu akan menjadi mudah, benar? Semua orang setiap dari kita bisa punya toko, betul? Betul apa betul? Ada yang enggak tahu ada toko online? Ada yang enggak tahu? Kalau ada yang enggak tahu, dolanmu kurang adoh. Nah, tujuannya dari toko online itu adalah pemerataan ekonomi. Walaupun perang harga masih bisa terjadi. Jadi pabrik pun, distributor pun ikut masuk di toko online. Mereka langsung menyasar kelasnya customernya, end usernya. Produsen, distributor ikut-ikutan. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita semua, lah kita mau buka harga berapa gitu. Ya kan? Nah ini perang-perang yang terjadi secara online. Sistemnya bagus, tetapi hati-hati Bapak Ibu, sistem-sistem online ini disisipi dengan jualan-jualan tentang hawa nafsu. Ya, hal-hal duniawi juga disisipkan, ditawarkan di online. Contoh, lokasi prostitusi yang di Surabaya ini sudah ditutup tahun 2012 sampai 2014 oleh Bu Risma, benar? Bapak Ibu tahu? Sekarang di dunia online itu banyak sekali yang menawarkan BO. Tahu BO? Bukan BU ya, BU kan butuh uang ya. BO atau booking out. Ada situs-situs yang memang didirikan khusus untuk menampung orang-orang ini. Ini loh, medan perang kita itu begitu. Kalau kita dulu bisa melarang anak-anak jangan ke lokasi prostitusi ya. Karena apa? Karena kita tahu lokasinya. Tetapi sekarang, bisa enggak kita melarang? Mereka semua bisa akses melalui handphone. Statistik dari Kominfo mengatakan demikian. Masyarakat urban lebih dominan memiliki smartphone dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Ya, masyarakat urban, kota, itu lebih dominan memiliki smartphone dibandingkan masyarakat pedesaan. Masyarakat urban menggunakan smartphone sebesar 83,04%. Kalau gitu pedesaannya berapa Bapak Ibu? Kira-kira di pedesaan sudah masuk belum penetrasinya smartphone? Ternyata sudah. Penggunaan smartphone di pedesaan sudah mencapai lebih dari 50,39%. Artinya apa? Setiap orang punya kemungkinan besar dengan mudah menikmati dunia prostitusi dan pornografi secara online. Bagaimana dengan anak-anak kita? Generasi kita bagaimana? Bisakah kita ngawal 24 jam dengan handphonenya? Ya ada fasilitas parental control dan sebagainya, tapi itu nggak bisa menjamin. Inilah medan perang kita, yaitu sistem dunia. Mungkin kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, smooth and deadly digitalization. Ini ngeri sekali Bapak Ibu, bagaimana film-film pun ini sudah disusupi sehingga anak-anak muda ini, generasi-generasi muda kita ini nggak merasa digiring ke arah bencana. Kenapa dunia bisa seperti ini? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat ini menguatkan firman Tuhan pada Matius 4 ayat yang ke-8 sampai ke-9 ketika iblis mencobai Yesus. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat, ada kalimat, semua itu akan kuberikan, memiliki arti bahwa yang punya kerajaan dunia adalah iblis jahat, penguasanya itu iblis. Jadi kalau medan perang kita itu sistemnya dunia, lawan kita siapa? Iblis. Iblis itu yang mempengaruhi sistem dunia. Jadi musuh kita ini bukan darah dan daging, bukan manusia, bukan sesama manusia gini. Jadi Bapak Ibu jangan musuhan ya dengan manusia. Kalau ada yang menyakiti kita,
doakan, ampuni, bencilah roh yang menguasai dia, bukan benci orangnya. Orang tersebut dikuasai oleh iblis, masih ada roh kedagingan. Tapi ya jangan terus Bapak Ibu kalau ada yang jengkel terus ngatakan, oh kamu dikuasai iblis. Wah ini geger gede malahan Bapak Ibu ya. Doakan sudah nggak usah dibales. Kalau kita punya anak yang kecanduan pornografi, kecanduan games, gadget, doakan, berikan pengertian. Jangan malah tambah dibodoh-bodohkan, oh goblok di sekolah gak tambah pinter, tambah goblok. Kamu itu sekolah ngetek-ngetekno duit. Anak ini kasihan Bapak Ibu, dia tidak minta dilahirkan. Itu kan juga karena ulah kita orang tua. Benar atau benar? Iya, doakan. Jangan dikatakan, dasar anak setan. Loh yang lahirkan siapa? Tiba-tiba amnesia orang tuanya ya, dia lupa kalau dia melahirkan anak setan. Bukan, anaknya dia sendiri kan gitu kan. Jadi hati-hati, jangan membenci orangnya, musuh kita iblis. Ya, coba katakan kanan kirinya, jangan membenci orangnya, musuh kita iblis. Setelah kita tahu Bapak Ibu bahwa musuh kita iblis dan medan perang kita ini adalah sistem dunia yang anti dengan Kristus, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, maka apa yang harus kita miliki agar kita menang? Kita masuk poin yang kedua. Kita ini harus memiliki iman yang benar. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat B tadi. Yuk coba dibuka lagi. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat B. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Enak sekali ya ngikut Kristus ya. Yang mengalahkan dunia, iman. Wah, apa iman itu? Nih, iman itu percaya ya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ada dan adalah satu-satunya pencipta, penguasa segala sesuatu, penyedia dan pemberi keselamatan kekal. Itu iman. Bukan iman yang lain yang yakin dengan peramal, yang yakin dengan orang pintar, bukan iman gitu. Yang yakin dengan show, yang yakin dengan ramalan bintang. Bukan iman-iman yang yakin dengan dewa-dewa. Yakin dengan Kristus Yesus sebagai satu-satunya pencipta, penguasa segala sesuatu, penyedia, dan pemberi keselamatan kekal. Iman itu bukan hanya diterima secara akal, pikiran, hati, tetapi iman itu harus menjadi karakter. Lah ini loh Bapak Ibu yang sering kita lupa bahwa iman ini harus menjadi karakter. Percaya Yesus, percaya. Yesus penyembuh, oh iya. Tetapi dalam kehidupan kita tidak pernah menjadikan iman itu sebagai karakter. Karakter itu artinya dapat dilihat dari perbuatan nyata, dari perilaku kita sehari-hari. Itu iman yang benar. Jadi iman yang benar, Bapak Ibu, adalah iman kepada Kristus yang menjadi karakter. Dapat dilihat dari perilaku kita sehari-hari. Bukankah firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati? Jadi iman itu bukan taruh di pikiran, oh ya aku percaya Yesus, Yesus juru selamat. Tapi karakter kita sehari-hari ini, perilaku kita ini mencerminkan iman kita. Iman itu yang benar adalah melakukan perintah Tuhan Yesus. Contoh, dalam dunia perdagangan ini ya, kalau kita yang punya stand, enggak tahu itu dimanapun Anda standnya, biasanya pasti ada persaingan kan, antara stand satu dengan stand yang lain. Dan ini juga terjadi di bisnis kita ya, di marketplace. Datang nih orang lain, koh, bagaimana kabar bisnisnya? Waduh kok sepi ya. Waduh, gini kok, tak kenalin ya sama orang pintar. Sudah banyak loh yang berhasil ketika datang ke orang pintar itu. Kalau kita tidak, imannya tidak benar, tidak menjadi karakter, ngikut tak? Ngikut. Loh ya Bapak Ibu harus jujur dong. Ya nah, siapa yang tidak kepingin tokonya rame? Tapi ingat Bapak Ibu, iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa beri kekayaan, tapi ingat juga,
There is no free lunch. Nggak ada makan gratis, itu nggak ada. You must pay at the end with your soul. Pada akhirnya Anda harus bayar dengan jiwa. Nggak tahu itu jiwa anak Anda, atau itu kesehatan Anda. Nggak ada yang pernah tahu. Iblis itu cara kerjanya memberikan dulu iming-iming yang enak, yang nyaman buat kita semua. Setelah itu, kleper-kleper. Berapa banyak orang yang terkena penyakit AIDS? Gara-gara apa? Seks bebas. Diberi kenyamanan dulu kan? Berikan kenyamanan dulu, setelah itu tertular. Itu cara kerja iblis. Sekarang untuk Bapak Ibu yang percaya Kristus, beriman pada Kristus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih nipu sana sini, ya, masih bohongin spesifikasi. Dulu kalau Bapak Ibu yang dagang dengan besi atau stainless steel atau plat, kalau kita berkata ketebalan 1 mili, apakah itu benar-benar Bapak Ibu jual 1 mili atau 1 mili banci? Nah, bersyukur kalau mau jujur ya Bapak Ibu ya. Tuhan akan memberkati saudara, kan apa? Jujur. Jangan mengatakan, Pak ini 1 mili, oh 1 mili, benar 1 mili. Tapi dalam hati 1 mili banci. 1 mili banci itu 0, berapa? Kadang 0,85, kadang 0,9. Ya, tergantung bancinya seberapa gitu ya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, iman yang benar adalah iman kepada Kristus yang menjadi karakter dan perilaku kita sehari-hari. Contoh satu lagi supaya kita lebih mengerti. Ingat ya, iman yang menjadi karakter. Saya hari ini spesial dibantu oleh teman-teman dari Kids, Youth, dan Pro-X. Coba beri tepuk tangan untuk mereka. Kita akan memberikan contoh yang spesifik, yang jelas, bagaimana iman itu harus menjadi karakter. Contoh, bisa kameramen bisa bantu ya, bisa biar Bapak Ibu bisa melihat. Firman Tuhan itu kan perintah bagi kita, benar? Ini yang depan ini Regen, Youth ya, yang belakangnya ini Reynaldi, wah ini double Ray ya, Regen sama Reynaldi. Ini dari Pro-X, kemudian yang Kids itu ada Kennedy, nah itu nanti sembunyi ya. Nah, iman kepada Kristus itu percaya pada perintahnya. Ketika firman Tuhan mengatakan maju 5 langkah, maka yang harus dilakukan adalah maju 5 langkah. Jalan terus. Maka yang harus dilakukan adalah jalan terus. Bapak Ibu coba kalau bisa lihat syuting kakinya. Melangkah bersama Kristus itu antara depan dan belakang itu harus sama. Itu artinya iman kepada Kristus harus benar-benar sama geraknya. Kalau Kristus berkata, ampuni musuhmu, ya ampuni, ya gerak kita harus sama, kanan, kiri, kanan ini harus sama. Itu iman dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan mengatakan, sudah stop, jangan gerak dulu, waktunya doa. Yang harus Anda lakukan apa Bapak Ibu? Berhenti berdoa. Tetapi Bapak Ibu, perjalanan iman kita, perjuangan iman kita, itu tidak semudah itu. Dalam perjalanannya ada aja gangguan. Nggak tahu itu gangguan dari temannya ya, untuk dia berusaha stop, ya kan, untuk berusaha menyetop gerakan Anda. Tiba-tiba Anda harus di stop, udah nggak usah ke gereja, ya kan? Anda nggak usah ke gereja. Kita pesta dulu. Gereja itu kan minggu depan masih ada. Belum lagi gangguan-gangguan lainnya. Misalkan ini, Bapak Ibu mau baca Alkitab, ada aja gangguannya. Waduh, ini filmnya lagi bagus. Lihat toh, mau baca aja masih ada gangguan dari lainnya. Waduh, YouTube-ku kok masih bagus ya. Film Koreanya belum habis-habis. Nah, ini iman. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Walaupun kita ini berjuang dengan iman kita, Tuhan itu selalu memberikan perlindungan kepada kita. Selalu akan memberikan Roh Kudus-Nya,
malaikatnya untuk apa? Untuk melemparkan halangan kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita ini bisa sampai pada berkat yang Tuhan tuju. Jadi Bapak Ibu tetap berjalan sampai apa? Sampai menemukan berkatnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Wow, ya. Jadi Bapak Ibu, thank you ya. Itu nanti bisa buat traktir, ingat makanan yang sehat ya. Bayam tauge, bayam kangkung ya. Ya, itulah Bapak Ibu, poin yang kedua ini mengajarkan kita untuk memiliki iman Kristen yang benar. Iman Kristen yang benar adalah iman yang dewasa, bukan iman yang membabi buta. Iman Kristen yang benar akan menjadi karakter perilaku kehidupan sehari-hari. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau ketika kita menjalankan iman sesuai perintah Tuhan, maka kemenangan itu pasti terjadi. Amin. Mungkin kita saat ini datang dengan beban yang berat. Pakai iman kita, melangkah dengan iman, Tuhan akan beri kelegaan. Mungkin kita saat ini datang dengan perekonomian yang berat. Pakai iman kita, jalani sesuai dengan perintah Tuhan. Bisnislah yang jujur, jangan suka ngediap, pakailah jalur yang resmi. Tuhan tuh pasti bikin terobosan kok. Harus yakin. Kalau kita sekarang ada masalah keluarga, menantu dan mertua, suami dan istri, orang tua dengan anak, lakukan dengan iman yang benar. Tuhan pasti akan memberikan kesatuan, keutuhan dan keharmonisan. Poin yang terakhir, setelah kita memiliki iman yang benar, apa yang harus kita lakukan sih? Yaitu berjuang setia sampai akhir. Kalau kita tadi lihat peragaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Youth Pro X dan Kids, harus sampai tuntas, sampai berkat Tuhan itu nyata. Kalau belum diberikan berkat sama Tuhan, Bapak Ibu harus apa? Harus terus berjuang. Iman itu jadi karakter. Kalau iman itu tidak menjadi karakter, percaya Bapak Ibu, suatu saat Anda akan ganti iman. Suatu saat Anda akan berani menjual iman Anda untuk nyebrang ke iman yang lain. Karena apa? Tidak menjadi karakter. Contoh, Bapak Ibu kalau di sini yang menjaga badannya dengan luar biasa kesehatannya, kira-kira nih setelah Bapak Ibu dari 100 kilo terus akhirnya bisa turun sampai 80 kilo, mau enggak balik lagi 120 kilo? Enggak mau ya? Kenapa kok enggak mau? Karena sudah jadi karakter. Dia pasti akan jadi karakter. Iman Kristen itu iman seperti itu. Pahlawan itu dia harus berjuang sampai benar-benar kemerdekaan itu didapat. Kita ini pejuang-pejuang Tuhan, kita ini God's heroes, kita ini pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita harus perjuangkan iman kita sampai Tuhan memberikan jalan keluarnya. Bukan itu aja, tetapi sampai selamanya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya, ya, yang beriman kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Perjuangan kita ini bukan melawan manusia ya, tapi melawan penguasa di udara, sistem-sistem yang anti dengan Kristus. Lakukan dengan setia apa yang kita perjuangkan saat ini. Kalau Bapak Ibu mau hidup sukses, hidup diberkati, hidup mendapatkan kelimpahan, ya lakukan tanggung jawab kita sebagai manusia. Alkitab itu tidak mungkin bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kesalahan kekristenan adalah memegang satu ayat tapi melupakan ayat yang lain. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memberkati, amin.
Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ini diajari Tuhan untuk bekerja seperti semut. Yang rajin bekerja seperti semut. Nah, ini kekeliruan-kekeliruan dari iman kekristenan kita. Seringkali kita hanya percaya pada satu sisi, tetapi kita melupakan sisi yang lain. Kita ketika harus mengasihi diri sendiri, harus merawat diri, kita lupa bahwa musuh kita juga kita harus kasihi loh. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Lakukan dengan setia apa yang kita perjuangkan saat ini. Kalau Bapak Ibu berjuang untuk keluarga, berjuang untuk cucu mungkin ya, mendoakan cucu, lakukan dengan baik. Jangan berhenti di tengah-tengah jalan terus ngomel. Jangan berhenti di tengah-tengah jalan terus ya wis terserah karepmu. Kamu tuh memang tidak bisa dikasih tahu. Ya, kalau nggak bisa dikasih tahu ya kasihlah bayam, tauge dan sebagainya, tempe kayak apa gitu ya. Jangan tahu terus ya, mungkin bosen. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Kalau sampai Bapak Ibu bisa berhasil dari perjuangan, ingat bahwa Yesus Tuhan itu yang memberikan itu semua. Amin. Suatu saat Anda akan mengalami terobosan ketika benar-benar itu waktunya Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan perjuangan kita ini Bapak Ibu tidak hanya di hidup ini. Tujuan perjuangan kita itu adalah keselamatan kekal. Hati-hati Bapak Ibu dengan berkat-berkat dan berkat. Keselamatan kekal itu lebih penting dari kehidupan kita ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat yang ke-20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Nah, ini tadi karakter ya, iman itu menjadi karakter di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus pun mengalami cobaan Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau kita, aduh Tuhan, hidupku kok penuh cobaan. Ingat kebaikannya Tuhan Yesus. Yesus yang rela dari kaya menjadi miskin supaya kita ini mendapatkan terobosan. Syaratnya cuma satu, mengalahkan dengan iman. Iman yang menjadi karakter. Dan perjuangan kita itu tujuannya bukan di kehidupan dunia. Jangan lupa ada ayat Alkitab yang mengatakan, untuk apa kamu menerima atau menguasai ke seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawamu? Boleh berdoa untuk berkat, minta terobosan boleh. Perjuangan kita bukan di sini. Tujuan kita adalah di surga yang kekal. Selalu sediakan waktu khusus untuk Tuhan. Sebab zaman sekarang itu Bapak Ibu, iblis sudah masuk dalam sistem dunia. Semua media online ya, entertainment online itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak pernah stop. Iblis itu kalau mau cari pengikut, dia akan selalu memberikan apa? Kenyamanan akses yang terbatas. Ingat selalu perjuangan yang Yesus lakukan untuk kita. Ketika kita dalam kondisi sedih, ingat, oh ya Tuhan, Engkau adalah pahlawanku, dan Tuhan mau aku menjadi pahlawan seperti Engkau. Kalau Dia telah menyelamatkan kita, tugas kita bukan untuk diri sendiri loh. Kita masih punya keluarga kita. Mungkin suami kita belum mengenal Kristus. Mungkin istri kita masih suam-suam kuku. Kadang minggu ke gereja, kadang minggu ke pasar ratu. Mungkin anak-anak kita tidak sepenuhnya ikut Kristus. Kadang ibadah, kadang dugem. Ini kenyataan yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Pahlawan Kristus tidak akan berhenti sebelum Kristus menyatakan stop. Ingat kebaikan Tuhan.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri.